Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan materi tentang sirah nabawiyah, yaitu masa tribulasi, sarana dakwah dan kekuatan spiritual. Di sini kita akan membahas tentang peran rumah Al-Arqam atau Darul Arqam bin Abil Arqam, juga tentang sholat dan Al-Quran. Kita akan mentadaburi surah atau sebagian dari surah Al-Muzammil, kekuatan spiritual dan dakwah serta hikmah dan pelajaran. Hadirin hadirat rahmakumullah, tentang peran Darul Arqam bin Abil Arqam, yang itu merupakan markas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, sejak fase Siriyah, pada saat dakwah masih dirahasiakan, beliau sudah membuat markas atau basis dakwah yang berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, dan itu tetap dirahasiakan. Tidak ada kafir Quraisy yang mengetahuinya, walaupun sebenarnya posisinya, ini perkiraan lokasi Darul Arqam, ya, Dar artinya rumah, Al-Arqam bin Abil Arqam, tidak diketahui nama ayahnya. Bisa jadi memang sengaja dirahasiakan untuk keamanannya. Jadi posisinya berada di samping Bukit Sofa, ya, kurang lebih inilah posisinya, ya. Jadi inilah pusat peribadatan pada saat itu, sejak pada zaman jahiliyah sampai munculnya Islam. Di sini ada Darul Arqam Al-Makhzumi, posisinya di sini. Kemudian ada rumah para pembesar, ya, dari orang-orang Quraisy. Kemudian di sini ada Darun Nadwah, tempat berkumpulnya orang-orang kafir Quraisy untuk melakukan konspirasi ataupun permusuhan kepada Rasulullah. Ya, mereka merencanakan hal-hal yang strategis di sini. Jadi di antara latar belakang yang menjadikan Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Muzammil nantinya ini adalah ada pertemuan orang-orang kafir Quraisy di Darun Nadwah ini untuk membicarakan hal-hal yang negatif kepada Rasulullah SAW. Ini sebelum konspirasi tentang pembunuhan, ya, sebelum hijrah, masih jauh sebelum itu. Yang mana kalau posisi, ya, saat ini Darul Arqam ini berada di pintu, ya. Jadi pintu yang disebut Al-Arqam Gate ini, Babwabul Arqam, posisinya di sini. Memang agak jarang, ya, dimasuki oleh para jamaah yang masuk ke Masjidil Haram di sini, karena posisinya di utaranya Bukit Sofa. Ini adalah Bukit Sofa, ya, di dalamnya, dan ini adalah Marwah. Biasanya kalau selesai prosesi
tahallul maka baru lewat di sini ya. Kalau lewat di sini kita kembali ke penginapan biasanya ya lewat sini. Nah, kurang lebih sekarang sudah masuk area Masjidil Haram. Kemudian Darun Nadwah yang tadi menjadi tempat bertemunya para pembesar Quraisy, ya ibaratnya gedung parlemennya lah, itu posisinya di sini. Malah lebih depan ya, ataupun ya lebih menonjol ya daripada Babul Arqam di sini. Nah, inilah kurang lebih tempat yang dulu dijadikan tempat berkumpul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, terutama yang direkrut pada awal-awal. Ada sebuah teori ya dalam hal penataan dakwah di awal-awal Islam yang disebut dengan jahriyatul dakwah wa sirriyatul tandim. Ini disampaikan oleh Syekh Muhnir Al-Ghutbani dalam kitab Al-Manhaj Al-Haraki fi Siratin Nabawiyah. Jadi jahriyatul dakwah itu maksudnya adalah bahwa dakwah disampaikan secara jahar, secara terang-terangan. Sementara sirriyatul tandim maksudnya adalah penataan organisasi itu tetap dirahasiakan. Tidak diketahui bagaimana cara koordinasi dan juga musyawarah Rasulullah dengan para sahabat saat itu. Bagaimanapun yang namanya tandim atau penataan ya, organisasi itu sebuah hal yang sangat penting dalam hal dakwah dan juga dalam hal misi apapun. Pada saat itu beliau mengemban misi yang sangat mulia, mendakwahkan Islam dimulai dari Mekah dan berkembang ke Madinah sampai ke seluruh Jazirah Arab, bahkan sampai berikutnya ke 3/4 penjuru dunia ya, tersentuh oleh dakwah Islam. Itu diperlukan yang namanya tandim. Tandim artinya organisasi ataupun penataan. Saat jahriyah tidak serta-merta, saat jahriyah artinya saat disampaikan dakwah secara terang-terangan, tidak serta-merta segala sesuatu harus dijaharkan dan tidak boleh ada yang disirkan lagi. Tidak harus segala sesuatu harus tidak serta-merta disampaikan secara terang-terangan dan tidak boleh ada yang disirkan lagi. Artinya antara jahar dan sirri. Ada basis tarbiyah, pembinaan dan perencanaan dakwah yang dilakukan Rasulullah pada saat itu. Pertemuan yang beliau lakukan secara kontinu itu dimaksudkan sebagai sarana untuk mempertebal keimanan para sahabat as-sabiqunal awwalun dan sarana untuk memperkuat ta'liful qulub, artinya ikatan hati di antara para sahabat, dan juga fiqh. Fiqh artinya kepercayaan antara satu dengan yang lain, tidak timbul kecurigaan. Juga sarana pembahasan masalah dan pemecahannya. Ada permasalahan baik itu pribadi ataupun keluarga, dipecahkan bersama-sama di dalam pertemuan ini. Dan juga sarana klarifikasi fitnah, tabayyun, untuk mengklarifikasi ataupun mendetailkan permasalahan, menanyakan ketika ada kabar ini itu dan sebagainya, itu diklarifikasi di rumah Al-Arqam ini. Tarbiyah tetap jalan dan dengan terbuka saja, dakwah tidak akan terorganisasi sehingga tujuan tidak bisa terrealisasi. Jadi harus, kata Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila tandim yaghlibuhul batilu bitandim. Kebenaran yang tidak terorganisasi maka akan mudah dihancurkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Terkait dengan pentingnya yang merahasiakan tandim, kalau tidak dirahasiakan maka mudah sekali untuk dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Nah, mengapa dipilih Darul Arqam?
Syekh Dr. Munir Al-Ghutban ini memberikan alasan ya dengan pertimbangan. Karena Al-Arqam tidak diketahui keislamannya. Ya, jadi Arqam ini tidak diketahui keislamannya oleh orang-orang kafir dan masuk Islam pada usia yang relatif muda, 16 tahun. Sehingga tidak terpikir oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa markas dakwah ini berada di rumah anak kecil. Jadi biasa ada rumah, kemudian pertemuannya itu di belakang, tidak diketahui di depan ya. Jadi ini memang sengaja dipilih yang strategis seperti itu. Al-Arqam dari Bani Makhzum ini musuh bebuyutan Bani Hashim. Nah ini juga strategi ya. Jadi secara logika ini kan nggak mungkin. Andai keislamannya diketahui, musuh tetap tidak menduga bahwa markas berada di tempat musuh. Katanya begitu ya, pertahanan yang paling aman itu justru di tempat musuh ini. Nah, nggak diketahui. Nah, inilah hikmahnya. Kemampuan berstrategi selain sifat amanah dan kemampuan untuk menjaga rahasia ya. Ada hadis Nabi yang menyebutkan ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ta'aruf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah pada kondisi senang, Allah akan menjagamu, akan mengenalmu dalam kondisi yang terjepit. Jadi sesuai dengan amal kita, Allah memberikan balasan itu sesuai dengan kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan sebelumnya. Nah, ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil di tengah-tengah dakwah terbuka. Seorang dai harus memilih elemen-elemen yang bagus, yang memiliki kesiapan untuk memikul beban dakwah, karena mereka akan menjadi figur-figur dakwah setelah itu, sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan bersama para sahabatnya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Adapun hanya dengan dakwah terbuka saja, maka mereka akan terpisah-pisah kembali sebagaimana mereka tadi berkerumun. Tidak akan ada bekas yang diharapkan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran dakwah. Jadi kalau beliau hanya menyampaikan dakwah secara tablik ya, ngapunten, secara sepihak atau secara dalam bentuk ceramah, dalam bentuk penyampaian secara sepihak, tidak ada sebuah penataan SDM, tidak ada pengorganisasian, tidak ada pembicaraan yang lebih strategis dan teknis, maka ini mudah untuk diidentifikasi oleh musuh-musuh Islam, oleh musuh-musuh dakwah, dan dakwah tidak akan bisa berkembang. Ini pentingnya ya, pentingnya penataan dalam dakwah, organisasi dalam dakwah ini. Kemudian hikmah yang lain adalah sholat dan Al-Quran. Sholat dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Memang pada saat itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Tapi sholat ini kan sudah kita warisi ya sejak zaman Rasul-Rasul sebelumnya. Sholat 5 waktu ini baru diwajibkan setelah peristiwa Isra Mi'raj yang menurut sebagian ulama terjadinya nanti pada tahun 10 kenabian ya, masih lama. Tetapi pada saat itu tetap ada keharusan untuk sholat, terutama untuk Nabi adalah yang nanti kita baca di surah Al-Muzammil, sholat qiyamul lail. Itu pada awalnya diwajibkan untuk beliau. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Para sahabat tetap berusaha sholat berjamaah. Saat bin Abi Waqqas pernah memukul seorang musyrik yang menghalangi sholat dengan rahang unta. Diizinkan melawan dalam keadaan yang darurat, tapi tidak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan, orang-orang kafir akan marah dan akan membuat madarat pada kaum muslimin. Rasulullah SAW tetap mengajar para sahabat Al-Quran, karena interaksi dengan Al-Quran ini secara intens dibutuhkan ya, untuk mengecas ruhiyah, maknawiyah, spiritual, akidah dan spiritual tetap sebagai sumber kekuatan, terutama di fase awal dakwah Mekah ini. Kekuatan spiritual ini menjadi kunci kekuatan dalam menanggung segala beban dan tekanan, terutama kalau kita kembali ke warga Palestina ya, warga Gaza khususnya. Mereka memiliki kesabaran yang luar biasa
karena ada kekuatan spiritual. Wabil khusus adalah bersumber dari Al-Quran sebagai sumber kekuatan spiritualnya ini. Setelah perintah fasta bima tu'mar, maka sampaikanlah terhadap apa yang diperintahkan kepadamu. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah di surah Al-Hijr ayat 97 sampai 99 sampai akhir surat ini. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud atau sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu al-maut, ajal. Ajal itu adalah sebuah keyakinan yang pasti. Kapan datangnya Allah alam, tapi itu sebuah hal yang pasti untuk kita semuanya. Jadi di sini ada resep dari Allah Ta'ala pada saat kita dalam kondisi dada yang sempit, dalam kondisi galau, kondisi susah, berhadapan dengan fenomena kehidupan dunia ini, maka Allah Ta'ala memberikan perintah kepada Rasulnya dan kepada kita semua, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wa kum minas sajidin, dan sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Al-Bazzar meriwayatkan bahwa tatkala Nabi mendengar celaan orang kafir, beliau bersedih, kemudian berbaring dan berselimut. Inilah bedanya latar belakang turunnya surah Al-Muzammil dengan surah Al-Muddathir yang di awal-awal setelah turunnya 5 ayat di surat Al-Alaq itu. Kalau Al-Muzammil, Al-Muddathir itu beliau berselimut karena ketakutan dengan turunnya wahyu. Beliau tidak begitu atau belum terbiasa ya mendapatkan beratnya wahyu yang seperti itu, beliau sampai menggigil. Tapi kalau beliau berselimutnya, yang menjadi latar belakang surah Al-Muzammil turun ini adalah karena sedih, galau, menjadi susah diakibatkan celaan orang-orang kafir yang mereka melakukan pembicaraan yang mengarah pada konspirasi, rencana-rencana jahat di Darun Nadwa. Beliau bersedih, beliau kayak manusia secara kejiwaan mendengar berita-berita itu bersedih, bingung. Maka beliau berbaring dan berselimut. Maka turunlah surah Al-Muzammil ini, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali illa qalila, kecuali sedikit daripadanya, nisfahu aw inqus min qalila, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, auzid alaihi waratilil qur'ana tartila, atau lebih ya, sedikit dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Inna laka fin nahari sabhan tawila, sesungguhnya kamu pada waktu siang hari itu mempunyai urusan yang panjang, yang banyak. Jadi kalau pada siang hari kita sibuk dengan urusan dunia, maka malam hari inilah waktu yang tepat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan mulia di sini, qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Maka perkataan yang berat ini hanya bisa dipikul oleh kejiwaan yang bersih, ruhiyah, spiritual yang bersih dari Allah Ta'ala. Nah, ayat 1 sampai 3 ini kalau kita tadabburi ya, kata-kata ya ayyuhal muzammil, ini sebuah panggilan yang mesra dalam tanda kutip ya dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Nah, pendapat tentang Al-Muzammil ini yaitu orang yang berselimut. Secara harfiah beliau saat itu memang berselimut. Kemudian secara kias
ataupun yang dimaksud adalah yang berselimut kenabian. Beliau sebagai seorang nabi sudah diangkat jadi rasul ya. Atau juga makna lain yang lesu, khawatir terhadap kesulitan. Ini pendapat yang dhaif. Kemudian kum, ini kata kerja yang berarti perintah, bangunlah atau berdirilah, berasal dari kata qawama berubah menjadi koma secara umum berarti melaksanakan sesuatu secara sempurna. Disandingkan dengan al-lail yang biasa kita sebut qiyamul lail, salat malam. Jadi ayat inilah yang memerintahkan kepada Rasulnya untuk salat malam, sehingga pada saat itu dihukumi wajib pada awal-awal Islam ini. Illa qalila, yang sedikit ini ialah waktu yang tidak untuk salat. Jadi mayoritas digunakan untuk sholat, hanya sedikit untuk istirahat. Kemudian ada dispensasi separuh atau kurang dari itu ya. Dijelaskan banyaknya waktu yang digunakan untuk sholat pada ayat berikut, yaitu setengah malam atau kurang sedikit. Kemudian ayat 4 dan 5 ini, kata auzid alaihi atau tambahkan dari yang setengah itu, dapat memilih antara setengah kurang atau lebih sedikit. Sedangkan rotil itu juga fi'il amr, kata kerja bentuk perintah, dan tartil ini satu akar kata yang artinya serasih dan indah. Dan ini menunjukkan dalil wajibnya kita membaca Al-Quran dengan tajwid atau istilahnya mujawwad. Tartil dalam ayat ini mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat wakofnya, tempat-tempat berhentinya. Tajwid juga bermakna mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberikan haknya dan mustahaknya. Inilah, jadi kalau kita membaca Al-Quran secara praktek itu hukumnya fardu ain kepada siapapun. Tapi kalau secara teori hukumnya fardu kifayah, karena ilmu tajwid yang berisi hukum-hukum, nun mati ketemu ini bacaannya apa, mim mati ketemu ini bacanya apa, itu baru sesudah periode ulama-ulama yang ahli dalam bidang qiraah ya. Pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat belum ada ilmu tajwid yang bicara tentang teori-teori, tapi prakteknya sudah dipraktekkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah dengan dibaca secara tajwid. Kemudian Nabi menginformasikan kepada para sahabat juga dengan tajwid. Tartil, bacaan lambat dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan mentadaburkannya atau menghayatinya. Bacaan ini adalah yang paling bagus karena dengan bacaan ini Al-Quran diturunkan. Nabi membaca Al-Quran dengan tartil, maka selayaknya kita mengikuti Nabi dalam membaca Al-Quranul Karim. Kemudian kata sanulki dari kata lakia, bertemunya dua hal dalam bentuk kedekatan atau mencampakkan, mengandung arti keras dan cepatnya campakan tersebut. Sedangkan qaulan tsaqila, perkataan yang berat itu adalah maksudnya Al-Quran. Jadi persiapan Nabi ya mendapatkan wahyu itu berupa qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Kalau seandainya Al-Quran diturunkan ke gunung-gunung itu kan pecah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran diturunkan ke gunung-gunung maka akan terbelah pecah itu karena takut kepada Allah. Jadi berat sekali Al-Quran ini, qaulan tsaqila. Oleh karena itu ya, berat ini saat turunnya terutama dalam jenis tertentu. Maka Nabi pernah berkeringat padahal hari sangat dingin. Betapa beratnya Al-Quran. Pengalaman Ibnu Mas'ud merasakan pahanya akan patah saat paha beliau di bawah paha Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga bermakna urusan berat, baik perintah maupun larangannya. Berat dalam mengamalkannya. Ya, sebagaimana saya bacakan tadi di surat Al-Hasyr ayat ke-21, Al-Quran ini merupakan wahyu Allah Ta'ala yang sangat berat ketika diturunkan. Said Qutb berkata, jika menerima limpahan cahaya dan pengetahuan, bergaul dengan hakikat yang besar dan murni, berhubungan dengan malaikat dan istiqomah adalah berat, maka ia memerlukan persiapan panjang. Hanya bisa dipikul hati yang penuh taufik dihiasi dengan tauhid. Jadi kesiapan ruhiyah secara dan fisik. Kalau ruhiyahnya, jiwanya itu
sehat, maka akan memberikan dampak fisik yang kuat kepada kita semuanya, dan di sini kepada Rasulullah. Adapun ayat 6 dan 7, nasyi'ah itu dari kata nasya'a yang berarti bermula, terjadi, datang sedikit demi sedikit serta bangkit. Namun semua sepakat ayat ini berbicara tentang sholatul lail atau sholat malam. Ibnu Abbas berkata nasya'a ini bahasa Habasyah yang artinya berdiri. Kemudian Umar, Ibnu Abbas dan Zubair, malam hari seluruhnya dinamakan nasyi'ah. Disebut nasya'a jika ia bangun di sebagiannya. Al-Marawi berkata sholat sunnah setelah isya itu sudah cukup. Jadi kalau orang-orang yang untuk latihan khawatir tidak bisa bangun malam, maka bisa diajukan ya sholat malamnya setelah isya sebelum tidur, terutama witir ya. Kalau bisa bangun setelah tidur itu juga lebih bagus ya, karena waktunya berarti sepertiga malam yang terakhir. Kemudian wata'an, jika dari kata wato'a sesuai, jika dari kata wati'a artinya berat. Kemudian sabahan mulanya bermakna jauh, yang bermakna usaha mencari nafkah, puncaknya pergi ke tempat jauh. Ini ayat yang ke-7, innalaka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya kamu pada waktu siang itu waktu untuk mencari nafkah. Ini bisa bermakna tidur atau keluangan waktu jauh dari kesibukan. Dalam ayat ini yang digunakan adalah arti pertama ini, pada siang hari waktu untuk mencari ma'isyah, bekerja. Siang hari bekerja, kemudian pada malam hari digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian kita yang terbalik ya, kerjanya pada waktu malam, siangnya istirahat ya, itu karena mungkin tidak ada pilihan lain ya. Kalau ada pilihan lain ya yang lebih bagus, siangnya kerja, malamnya untuk istirahat dan juga untuk beribadah supaya bisa menghidupkan malam-malam itu. Jamaah sekalian, ada hadis yang diceritakan oleh Imam Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha, fa inna Allah aftaradal qiyama fi awali hadis surah. Allah Ta'ala mewajibkan sholat qiyamul lail pada awal surat ini. Faqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu haulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk menghidupkan sholat malam itu bersama para sahabat selama 1 tahun, hatta intafaqat aqdamuhum, sampai kaki-kaki mereka itu menjadi bengkak. Betapa lamanya mereka berdiri pada sholat malam. Wa amsakallahu khatimataha itsnatai asyra syahran fis sama. Allah menahan penutup surat itu di langit selama 12 bulan, 1 tahun ya. Kemudian Allah Ta'ala tsumma anzalallahu takhfif fi akhir hadhihi surah. Allah menurunkan keringanan pada akhir surat ini. Fasara qiyamul laili tatawuan ba'da fardhah. Maka qiyamul lail menjadi hukumnya sunnah setelah diwajibkan. Ini informasi kepada kita ya, bahwasanya ada pensyariatan itu diturunkan secara bertahap dan juga sesuai dengan kebutuhan. Karena pada awal-awal Islam ini dibutuhkan sebuah kesungguhan untuk menerima pesan-pesan dari Al-Quran, menghadapi tekanan-tekanan berat daripada orang-orang kafir Quraisy, maka dibuat wajib qiyamul lail ini. Qumil laila illa qalila itu sebagai bentuk perintah yang wajib pada saat itu. Nabi bersama para sahabat sholat malam. Kemudian akhir surat itu Allah menurunkan 1 tahun berikutnya keringanan ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili. Allah mengetahui tentang kamu melakukan sholat ini begitu, kemudian Allah akhirnya memberikan keringanan. Sebagai ini fungsinya sebagai daurah tadribiyah anifah, pelatihan intensif dan keras untuk komitmen dan taat kepada perintah Allah selama 1 tahun penuh. Dan qiyamul lail ini merupakan tarbiyah imaniyah, mewujudkan hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala sebagai kekuatan cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul-Nya.
Kita ingat bagaimana kisah Muhammad Al-Fatih ketika selesai mengalahkan dan menaklukkan Konstantinopel, beliau menggelar sholat Jumat dalam jumlah yang massal ya kepada seluruh prajuritnya itu, dan beliau menyampaikan kepada mereka siapa yang layak untuk memimpin sholat Jumat menjadi imam khotibnya pada saat itu. Maka semuanya disuruh berdiri ya. Kemudian beliau menyampaikan, siapa di antara kita yang pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu, maka silahkan duduk. Masih berdiri semuanya. Setelah balik tidak ada satupun di antara prajuritnya yang meninggalkan sholat wajib. Pertanyaan berikutnya, siapa di antara kita yang setelah balik meninggalkan sholat sebagian sholat jamaah yang 5 waktu? Oh, sebagian duduk itu. Kemudian pertanyaan terakhir, siapa di antara kita yang pernah meninggalkan sholat qiyamul lail? Wah, ternyata semuanya duduk, hanya satu orang yang berdiri. Artinya tidak pernah meninggalkan satu kali pun sholat malam sepanjang setelah usia balik. Siapa yang berdiri itu? Beliau sendiri ternyata. Beliaulah yang satu-satunya orang yang berdiri dan tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sejak balik sampai saat itu, sehingga memiliki kekuatan rohani dan fisik yang luar biasa, memimpin pasukan yang diprediksi Nabi, Latuftahan al-Konstantiniyah, satu saat Konstantinopel ini pasti akan ditaklukkan. Fani'mal jaishu jaishuha, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Wa ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. Ternyata itu ada pada diri Muhammad Al-Fatih ini, karena luar biasa dalam hal hubungannya dengan Allah Ta'ala, terutama dari standar qiyamul lail ini. Jadi inilah pentingnya dakwah dan ruhiyah. Risalah dan tabligh menyampaikan adalah beban berat, sehingga harus dipikul oleh orang kuat. Dari itulah Allah mempersiapkan Rasulnya dengan qiyamul lail seperti dalam surah Al-Muzammil. Maka para dai aktivis ataupun kader dakwah harus memperhatikan bekal ruhiyah dengan qiyamul lail, zikrullah, tilawatul Quran dan lain-lain. Inilah bekal terbaik untuk memikul amanah dan tugas dakwah. Bekal ruhiyah adalah merupakan kekuatan hati, laksana lentera yang menerangi. Dakwah dengan hati, sasaran dakwah itu adalah hati, maka dari hati ke hati yang disebut al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Juga berpengaruh pada keikhlasan, tawakal, kesabaran dan lain-lain. Selain modal dakwah, kekuatan ruhiyah dapat membantu menghindarkan seorang dai dari tertipu dengan amalnya sendiri, yang dapat membuat seseorang menjadi ujub atau merasa besar, merasa paling berjasa, paling faham dan lain-lain, sehingga ada kesombongan ataupun takabur, hasad ataupun penyakit-penyakit hati lainnya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi penyakit-penyakit hati itu bisa jadi akan dimiliki oleh orang-orang yang hatinya tidak memiliki keikhlasan, yang hatinya masih rapuh secara ruhiyah. Maka disinilah pentingnya kita selalu menjaga konsistensi dalam hal menjaga amal-amal ruhiyah kita dengan bentuk amal-amal yang kita bisa lakukan, ya, terutama sholat malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga iman kita, ya, kita istiqomah dalam kebaikan dan bisa berdakwah menyebarkan kebaikan kepada orang lain, khususnya kepada keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.